kayak menir lalu duduk terus tahu bagi. Selamat siang Tribuners, kembali bersama saya jurnalis Tribun Manado David Kusuma dalam acara Tribun Podcast pada siang hari ini. Bersama saya ada dua narasumber dari Ormas Mangun Indonesia, ada Ketua DPW Pak John Hesumal Sarjana Hukum dan Ketua Bidang Advokasi dan Hukum ya Pak Febri Triharyadi Sarjana Hukum. Ya, kita ke Pak John dulu. Pak John, ini sebenarnya Ormas Mangun Indonesia bisa cerita seperti apa ormas ini di Sulawesi Utara? Iya, jika kita bercerita mengenai keberadaan dari Ormas Mangun Indonesia, sudah barang tentu Ini ormas adat kan? Iya, sudah barang tentu ini tidak terlepas dari sejarah atau perjuangan bangsa ini sehingga sampai titik saat ini. Karena dimulai dari lahirnya reformasi, diawali dengan jatuhnya rezim Orde Baru, maka di situ tumbuh subur lembaga sosial kemasyarakatan ini, di mana-mana tumbuh subur, karena memang dijamin oleh konstitusi kita, yaitu di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 ayat 3. Di situ dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Nah, dengan dasar itu dan tumbuh suburnya ini ormas di seluruh wilayah Republik Indonesia, ini pemerintah juga terjadi apa istilahnya? Soalnya tidak dibatasi ini kebebasan. Seharusnya kebebasan itu tidak boleh mengangkangi hak-hak warga negara yang lain. Namun sesuai dengan fakta yang terjadi, di mana ada ormas yang sudah menabrak rambu-rambu atau norma-norma yang seyogianya kita harus jaga bersama, maka lahirlah ini Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 mengatur tentang ormas atau organisasi sosial kemasyarakatan itu harus berasas tunggal, yaitu harus berasas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak boleh ada asas lain, khilafah atau dan lain sebagainya. Namun undang-undang itu pun belum cukup, karena belum memuat sanksi. Siapa yang melanggar Pancasila itu cuma sebatas norma, sebatas moral. Nah, maka lahirlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 yang membatasi pergerakan ormas, dan di situ sudah memuat sanksi, ada sanksi administratifnya, ada sanksi pidananya jika ormas itu nyatanya memecah belah bangsa, sudah melakukan tindakan-tindakan yang berbau sara, apalagi kalau sudah berbau separatis. Nah, jika ormas yang kami pimpin saat ini, dalam hal ini Mangun Indonesia, sudah barang tentu telah melewati tahapan-tahapan yang diisyaratkan oleh ketiga aturan ini, baik Undang-Undang 45, Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 dan juga PP nomor 2 tahun 2017. Apa yang disyaratkan oleh ketiga aturan ini sudah kami penuhi, dan jelas kami terdaftar di Kemenkumham, juga terdata di Kemendagri, dan khusus di Sulawesi Utara di Kesbangpol Sulut. Itu berarti semua kualifikasi yang diminta oleh
instansi terkait ini telah kami penuhi. Dan jelas-jelas kami tidak ke kiri-kirian, tidak ke kanan-kanan. Kami ada di tengah. NKRI harga mati. Jadi kira-kira itu dulu dari kami. Nah, terus kalau terbentuknya di Sulawesi Utara sejak kapan ini Ormas Manguni? Karena ada juga beberapa ormas lain yang hampir sama ya, Oh. ormas adat. Nah, seperti apa Pak John? Kalau Manguni Indonesia itu kurang lebih 6 tahun lalu ya. 6 tahun ya. Dilantik di Lagon. Ya. Kawasan bahu. Seharusnya periode itu 5 tahunan. Tapi karena ada pandemi, sehingga tunggu habis lewat dulu ini pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh pemerintah baru orang boleh Ada berita kemarin kan baru menggelar apa? Munas kalau tidak salah 2 hari musyawarah lalu wilayah. Musil. Iya. Itu sebenarnya tertunda karena pandemi itu. Iya. Terus bagaimana relasi dengan pemerintah dan kegiatan-kegiatan apa yang dari Ormas Manguni sendiri, seperti apa yang dilakukan? Kalau kami sudah lama memang sejak berdiri sudah bermitra dengan pihak pemerintah, dalam hal ini TNI Polri, dari pihak kalau Sulawesi Utara, Kodam dan Polda. Kami terus membangun hubungan komunikasi lewat beberapa atau berbagai kegiatan menyangkut penguatan wawasan kebangsaan. Jadi beberapa kali kami kami hadirkan narasumber yang berkompeten di bidang itu, memberikan pemahaman yang agar lebih mengerti ini masyarakat Sulawesi Utara tentang wawasan kebangsaan itu, karena memang sekarang pendidikan moral Pancasila kan sudah tidak ada di kurikulum. Maka kami Ormas memang lagi giat-giat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ini wawasan kebangsaan. Dan bukan cuma itu, di beberapa kejadian bencana alam misalnya dan lain sebagainya itu, semacam-macam itu, kami terus turun. Sampai waktu di kejadian di Palu, kami kirim dokter ke sana dan kirim bahan sembako, juga kirim relawan. Jadi ada yang dari Jakarta itu, dari DPP Manguni Indonesia dari Jakarta, orang kirim dokter, ada beberapa dokter yang dikirim ke sana dari Jakarta. Kami dari Manado sini kirim relawan dan bahan makanan. Begitu juga yang terjadi di Kota Manado ini. Sudah berapa kali terjadi bencana. Nah, juga kami bermitra dengan pihak Kesbangpol dalam hal memberikan pemahaman di soal narkoba misalnya kepada masyarakat. Itulah yang kami bangun selama ini. Kegiatannya Ya, masih banyak kegiatan yang di sini juga ada pengacara Pak Febri yang ketua bidang hukum dan advokasi. Nah, seperti apa bidang hukum dan advokasi kalau di Ormas Manguni ini sendiri? Apa ada juga mengadvokasi misalkan masyarakat atau seperti apa? Ya, terima kasih ya Tribun. Jadi memang sejak awal terbentuk seperti tadi yang Ketua Sulut katakan, bahwa Manguni Indonesia ini adalah ormas, salah satu ormas adat yang ada di Sulawesi Utara. Nah, jadi saya juga tergabung di situ, khusus di bidang ketua bidang hukum dan advokasi. Nah, ada juga sayap dari DPP ya. ada. Ya, di situ namanya LBH Manguni Indonesia. Kebetulan saya juga yang direktur lembaga bantuan hukumnya. Nah, begitu. Nah, jadi memang tantangan bagi ormas yang secara khusus adalah menaungi mengenai adat seperti itu. Karena bicara adat di Sulawesi Utara ya, saat ini ormas adat itu sudah lebih modern, tidak seperti yang awal terbentuk. Karena kami juga ini sebelumnya juga sebelum bergabung dengan Manguni Indonesia, bersepakat untuk membentuk ini, juga pernah juga di ormas-ormas yang awal-awal seperti itu. Yang dulunya
itu cuma yang mereka yang berdarah Minahasa ya kata. Iya. Tetapi sekarang siapa saja terbuka, ya dia bangsa Indonesia dan benar-benar komitmen. Jadi tidak bicara sekarang tentang Minahasa, tetapi Indonesia seperti tadi yang disampaikan oleh ketua bahwa ya dasarnya di dalam sudah begitu jelas ya. Kebetulan juga ketua seorang yang memahami ilmu hukum seperti itu, bahwa undang-undang ormas ini kemudian munculnya Perpu dan sebagainya, yaitu dasarnya harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yaitu bagaimana juga ormas ikut serta di situ membantu pemerintah, aparat penegak hukum untuk merekatkan kehidupan berbangsa sehingga tidak nanti terpecah belah dengan adanya paham-paham yang ke kirian maupun ke kanan, ya kan, seperti itu. Nah, jadi posisi saya sebagai ketua bidang hukum dan advokasi ya memang ya posisinya juga yang sangat sentral di sini, karena anak-anak yang tergabung di Bangun Indonesia ini banyak dengan latar belakang strata baik pendidikan maupun tingkat ekonomi seperti itu. Juga ya itu yang perlu kami juga sampaikan untuk hal-hal yang berhubungan dengan edukasi hukum, begitu. Bagaimana sebagai ormas, sebagai anggota ormas, kita bersama-sama untuk sadar hukum juga. Seperti berapa kali ketua HES ini dihadirkan atau dipanggil untuk bersama dengan aparat kepolisian ya. Ketika ada suatu isu-isu sentral mengenai keamanan daerah, keamanan bangsa, isu SARA, terorisme dan sebagainya, itu kami juga diundang untuk memberikan pemikiran-pemikiran tentang bangsa ini, seperti itu. Terus ini ke depan kan Ormas Manguni ini ke depan seperti ini, tahun politik kan, ini ada pemilihan legislatif, pemilihan presiden, bahkan pilkada nanti di 2024 bulan Oktober nanti. Seperti apa Ormas Manguni ini sendiri kan, bukan kebiasaan sih, ada beberapa ormas ini yang ditarik-tarik ke politik, mendukung misalkan parpol atau calon-calon nanti. Seperti apa sih sendiri kalau dari Pak pengacara, bagaimana itu terkait itu dulu? Jadi memang prinsip dari Manguni Indonesia itu sangat luar biasa. Ada 3 hal, bahwa organisasi ini independen, 1, kedua bermartabat, dan ketiga humanis. Independen di sini dalam artian bahwa ormas ini tidak bisa ditarik di partai atau golongan tertentu, seperti itu. Jadi kalaupun ada pilihan-pilihan secara individu, ya itu dari pilihan dari individu sendiri, tapi bukan sebagai bagian dari ormas. Jadi dengan prinsip ya dasar itu bahwa Ormas Manguni Indonesia itu adalah organisasi yang independen, maka dia tidak bisa berada di partai manapun atau sayap manapun, seperti itu. Jadi itu Manguni Indonesia mengambil posisi independen dan berada di tengah-tengah konstelasi politik ataupun pesta demokrasi apapun. Tapi kalau ada anggota yang mencaleg, tetap tidak masalah begitu, yang misalkan anggota Ormas Manguni sendiri. Itu sebagai ya, sebagai pilihan politiknya, tetapi untuk menggiring ormas ini untuk mendukung dia dan sebagainya itu tidak bisa. Itu karena sudah jadi harga mati dari prinsip dari Manguni Indonesia. Mungkin juga bisa ditambahkan oleh ketua HES seperti itu. Ya, jadi secara aturan yang ada di Ormas Manguni Indonesia, karena ini Manguni Indonesia bukan kinonya atau sayap partai, ya. Jadi memang jelas, apalagi yang sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Febri tadi, yang mana orang ini independen, bermartabat dan humanis. Ya. Nah, jika ada anggota yang maju sebagai caleg atau calon kepala daerah atau apa, secara organisasi pasti
secara moral, karena dia bagian dari organisasi, pasti secara moral terikat emosional, toh pasti akan mendukung. Namun secara organisasi memang tidak bisa, Tidak mengarahkan begitu. Ya. tidak bisa karena organisasi ini terdiri dari berbagai macam warna. Jadi ini anggota-anggota ini, pengurusnya ini ada yang dari merah, ada yang dari kuning, Ya. ya begitu. Ya. Nah, terus kalau ke depannya nanti apa-apa yang kan baru Muswil ini sekitar berapa hari lalu ya, mungkin minggu lalu kan. Iya. Nah, ke depannya program-program apa sendiri yang akan dilakukan oleh Ormas Manguni Indonesia sendiri di Sulawesi Utara? Ya, yang jadi program kami yang paling utama adalah pendataan setiap anggota, kemudian penguatan di daerah-daerah. Kalau di Kabupaten daerah-daerah kota belum terbentuk semua ini. sudah terbentuk, tapi masih membutuhkan penguatan dari Ya. DPW. Ya, misalnya di daerah Bolmong sana masih agak Iya, baru satu sudah ya. ada kepengurusan, tapi memang butuh pendampingan dari DPD. Dan kemudian ada kegiatan-kegiatan yang kami rencanakan dalam waktu dekat ini. Kami akan adakan itu pagelaran budaya berbarengan dengan pengukuhan dari seluruh kepengurusan yang baru saja terbentuk baik di tingkat DPP, DPW maupun di DPD. Akan mau running satu kali untuk pengukuhannya gitu. Itu rencana. Kalau di Dan apa? DPP lagi ada kalau Ada. itu yang di seluruh Indonesia. Ya. Jadi mungkin begini kita jelaskan bahwa Manguni Indonesia ini juga tahun lalu akhir tahun ya, bulan Ya. November itu karena kepemimpinan di DPP, jadi ini di awalnya Manguni Indonesia ini dibentuk di Jakarta Iya, iya. oleh orang-orang Kawanua seperti itu. Orang-orang Sulawesi Utara lah, dengan berkedudukan di Jakarta, itu sesuai ADRT. Nah, sebelum Muswil itu sudah ada Munas begitu. Nah, maka waktu itu karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ADRT, maka Munas di Bogor itu kemudian dibatalkan, ya kan? Dilaksanakanlah Munaslup, musyawarah luar biasa yang bertempat di Minahasa Utara di Sultan Raja waktu itu ya, begitu. Nah, dan terpilih itu Bapak Reki Roger Korak sebagai ketua DPP. Nah, itu. Nah, setelah itu kemudian kami juga mengadakan rakernas, rapat kerja nasional di Sisbel pada saat itu. Jadi di rapat kerja nasional itu yang disusun mengenai program-program dari Manguni Indonesia yang akan juga diikuti oleh Dewan Pimpinan Wilayah Sulut maupun Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten dan Kota, seperti itu. Nah, makanya ada hal-hal agenda-agenda khusus yang tentu menjadi hal yang urgen bagi Ormas Manguni Indonesia, begitu, mengenai pendataan secara lengkap, administrasi yang benar mengenai anggota yang ada, seperti itu. Karena memang anggota Manguni Indonesia ini bertambahnya luar biasa ya, Ketua. Itu di setiap daerah ya kami sudah lumayan lah, sudah ada ribuan lah untuk kepengurusan itu, seperti itu. Nah, memang ketika kendaraan ini kemudian banyak yang naik di kendaraan yang namanya Manguni Indonesia, yaitu adalah hal yang luar biasa bagi kepengurusan Manguni Indonesia yang baru terhitung 6 tahun, seperti itu. Makanya saya juga menyampaikan sebagai Direktur LBH Manguni Indonesia maupun
ketua bidang hukum DPW di sini Sulawesi Utara, saya juga menyampaikan kepada pimpinan ya baik di pusat maupun yaitu banyak hal-hal yang selain kita bermitra dengan pemerintah di sini maupun penegak hukum, yaitu harus ditimbulkan daya kritis dari ormas, karena itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena di depan mata begitu banyak hal-hal yang miris dalam penegakan hukum, dalam program-program pemerintah yang tidak menyentuh masyarakat paling bawah. Kemudian kita bicara adat. Adat berarti sangat dekat dengan namanya lingkungan. Nah, bagaimana ormas juga bisa menyikapi mengenai pengerusakan lingkungan yang luar biasa yang terjadi di Sulawesi Utara. Seperti itu. Itu juga akan mungkin juga jadi hal yang urgen untuk interpoin bagi Mongin Indonesia untuk ya bersuara tentang itu. Tidak menutup kemungkinan juga bencana-bencana yang ada, karena ya luar biasa pembangunan yang tidak ini lingkungan seperti itu. Kemudian banyaknya pengerusakan lingkungan yang ada. Jadi tanggung jawab bagi ormas Manguni Indonesia harus juga bersuara untuk hal-hal mengenai penegakan hukum, mengenai program pemerintah pembangunan yang tidak ini ke lingkungan seperti itu. Jadi kan selama ini yang mungkin di stigma di masyarakat, ormas adat itu biasanya nanti muncul jika ada apa ya seperti itu, atau ada ini juga bisa mungkin ditanggapi baik dari Pak John atau ketuanya ya, seperti melakukan pengamanan terhadap satu kegiatan golongan tertentu. Itu seperti apa itu Pak John? Misalkan ada membackup lah seperti itu, cerita-cerita dari masyarakat stigma. Bagaimana itu? Kalau seperti yang kami sampaikan di awal pembicaraan tadi, bahwa rambu-rambu yang sudah digariskan oleh peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang nomor PP nomor 2 tahun 2017 itu. Perpu ya? Perpu. Peraturan pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu nomor 2 tahun 2017. Situ jelas ormas itu dilarang, salah satu poinnya dilarang mengambil alih tugas-tugas aparat penegak hukum. Itu jelas di situ. Apalagi melakukan tindakan-tindakan pengrusakan lah dan lain-lain sebagainya, itu jelas. Dan itu salah satu persyaratan yang disyaratkan oleh Perpu itu yang mempunyai dampak hukum bagi para pelakunya. Bukan cuma dibubarkan organisasinya, tapi orang-orangnya ada sanksi pidananya 4 tahun nggak salah ancamannya. Nah, mungkin satu hal yang perlu kami jelaskan di sini menyangkut eksistensi dari Manguni Indonesia itu sendiri. Mungkin perbedaan dengan ormas yang lain yang ada di Sulawesi Utara, ada ormas itu kalau ormas berbasis adat rata-rata di Sulawesi Utara itu pakai istilah tonaas. Kalau Manguni Indonesia tidak menggunakan istilah tonaas. Kenapa? Orang itu cuma ada pengurusnya dan anggotanya. Jadi kalau ada ketuanya itu untuk memenuhi persyaratan yang memang secara administrasi harus ada yang bertanggung jawab di sebuah organisasi. Demikian juga ada bendaharanya, ada wakil ketua dan ada. Tapi pada intinya Manguni Indonesia itu tidak mengkultuskan orang. Kami lebih menguatkan itu komunikasi dalam hal persaudaraan. Jadi yang kami bangun selama ini kesetaraan di antara pengurus dan anggota. Tidak ada yang dikultuskan. Karena
kami tidak menggunakan istilah Tonas di struktur karena bagi kami itu sakral. Dan kalau saya pribadi jelas saya belum mampu menjadi Tonas kalau secara harafiah kita mau artikan di Tonas itu apa sebenarnya. Kalau menurut pengertian saya sejak dari kecil kita tahu kemarin kalau istilah Tonas memang mesti dong bilang tau ketar. Nah, Dalam arti siap tempur kong tu ikat pinggang mesti keras le. Itu pemahaman saya waktu kecil. Karena kalau di kampung dulu waktu kecil baru mau berjalan saja mau masuk di wilayah orang atau kebun milik orang, kalau bilang jangan sembarang masuk di Orang Pekobong. kobong sana itu nas apa pe kobong itu hati-hati yang sudah takalur. Nah, semacam itulah pemahaman saya kalau istilah. Mungkin teman-teman yang lain punya pendapat yang berbeda, tapi itu pemahaman pribadi saya. Nah, khusus Ormas Bank Indonesia, jadi kami membangun komunikasi lewat wadah ini, kami membangun persaudaraan dan kesetaraan. Itu yang paling penting, yang membedakan Bank Indonesia dengan ormas-ormas yang lain. Dan kami memang menganut paham demokrasi yang gaya orang Minahasa. Minahasa kan tidak ada kerajaan. Egaliter begitu. Iya, liberal. Tuh orang Minahasa ini sangat liberal. Sangat artinya liberal dalam arti terbuka, membuka diri bagi siapa saja. Dan demikian juga seperti yang disampaikan oleh Pak Febri tadi, yang mana orang ini tidak terbatas atau tidak eksklusif. Kami terbuka bagi siapa saja, yang penting warga negara Indonesia ya, yang melihat suku menerima agama. Pancasila sebagai satu-satunya asas. Terima kasih. Mungkin itu yang perlu. Mungkin saya juga tambahkan ya. Tadi mengenai pertanyaan membackup ya. Paling banyak Itu membackup. kan maksudnya itu apa bukan rahasia umum, maksudnya itu stigma di kalangan masyarakat. Justru itu di dalam Bangun Indonesia ini adalah yang berbeda. Karena di situ juga banyak orang yang mempunyai sumber daya manusia yang baik, pemikir-pemikir yang baik. Jadi memang prinsip tadi independen, humanis, dan bermartabat itu sangat dipegang oleh kami di Bangun Indonesia. Humanis dan bermartabat ini dalam artian yaitu kepekaan kita terhadap masyarakat kecil, tapi bukan terhadap golongan pengusaha, apalagi mereka yang menindas masyarakat kecil. Kalau ada masyarakat kecil yang tertindas, kami pasti ada di masyarakat kecil, bukan di pengusaha. Itu menjadi prinsip kita, seperti itu. Makanya kalau ada hal-hal yang persoalan tanah misalnya, ya kan, ada penggusuran tanpa proses hukum dan sebagainya, kita tidak melihat di situ bahwa masyarakat kecil yang menempati tanah itu mungkin bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, kita tidak melihat mengenai dia pegang surat apa dan sebagainya. Tetapi sebagai pemerintah ataupun pemilik modal di sini, pengusaha, ya kan, harus ada hal-hal yang secara humanis tadi, bermartabat untuk mendekati mereka dan sebagainya dengan cara baik, tetapi bukan secara represif. Karena saya lihat bahwa di beberapa tempat di Sulawesi Utara, khususnya di Manado, ada hal-hal demikian. Masyarakat itu dengan menggunakan instrumen tadi Pol PP dan sebagainya, kekuatan uang dari pengusaha yang membackup di belakang itu, kemudian menyingkirkan secara tidak manusiawi terhadap masyarakat kecil. Ini yang akan dijawab oleh kita Ormas Bangun Indonesia, bahwa itu tidak bisa begitu. Ada komunikasi yang lebih bermartabat. Ini negara hukum, seharusnya kenapa harus ditempuh cara-cara hukum bukan cara-cara represif? Betul, mereka mungkin berada di situ dari dulu tidak memegang suatu surat atau sebagainya. Tetapi ketika dia bermukim di situ begitu lama, ya harus
setidaknya digugat secara hukum, bukan dengan sewenang-wenang karena ada uang dan sebagainya, ada backup pemerintah, pengusaha, kemudian menyingkirkan mereka secara tidak manusiawi. Dan Bangun Indonesia ketika ada anggota atau pihak untuk membackup terhadap perusahaan memakai nama Bangun Indonesia, itu adalah pelanggaran terhadap komitmen dari Bangun Indonesia. Begitu. Jadi di Bangun Indonesia tidak ada membackup orang yang punya uang seperti itu. Mungkin melanjutkan 6 tahun kan setelah terbentuk ini Bangun Indonesia, kalau di bidang hukum advokasi ini sering mendapat misalkan keluhan masyarakat ataupun masyarakat kecil yang mengadu seperti itu, ataupun tanpa mengadu resmi tapi menjawab eksistensi, misalkan ikut turun, itu seperti apa selama 6 tahun ini? Iya, ada beberapa hal-hal yang kemarin itu yang di Ring Road ya. Iya. Yang di Ring Road itu kami turun dengan Ketua Sulut juga, ya, itu mengenai tanah yang di Ring Road itu yang ada masyarakat, kemudian dengan kekuatan Pol PP di backup juga, saya lihat ada beberapa aparat di situ seperti itu ya, kemudian menyingkirkan masyarakat ya tanpa proses hukum. Nah, ini kan suatu hal yang ganjil. Memang apapun pemerintah bisa buat begitu dengan kekuatan yang birokrasi dan sebagainya yang ada di dalam. Tetapi bagaimana kami mau menunjukkan itu, kemarin kami mendampingi ya. Iya. Kemudian melakukan untuk mengirim surat ya, untuk dihearing di DPRD Manado. Nah, tapi aneh saja kemudian ini tidak dijawab oleh pimpinan DPRD seperti itu. Nah, saya lihat bahwa jadi miris dalam berapa tahun ini. Nah, itu mungkin juga jadi PR bagi kita ormas untuk bersuara di wakil rakyat kita ini. Wakil rakyat ini, oke, mereka adalah bagian dari partai politik. Nah, tetapi seharusnya ketika dia sudah duduk sebagai wakil rakyat, harusnya punya kepekaan terhadap masyarakat. Yang saya lihat bahwa baik di DPR Sulut maupun DPRD Kabupaten Kota, wakil rakyat ini ketika duduk, ya sudah lupa berdiri dan tidak lagi bersuara bagi masyarakat. Nah, ini sudah mendekati dengan pesta demokrasi tahun 2024. Ya, masyarakat jangan dibodohi lagi. Makanya ketika memilih orang itu ya benar-benar orang yang berbuat bagi masyarakat. Ketika dia jadi, dia tidak akan lupa, dia tetap berada terhadap masyarakat, bersuara bagi masyarakat kecil. Nah, karena di situ karena kekuatan uang, kemudian masyarakat juga dengan hal yang memilih karena uang. Nah, ini jadi hal yang berbeda. Makanya jangan harapkan bahwa anggota DPR bisa bersuara bagi kepentingan masyarakat ketika mereka dipilih karena uang. Seperti itu. Nah, jadi sangat miris kita lihat bahwa kepekaan, daya kritis. Fungsi DPR itu pengawasan salah satu terhadap eksekutif. Tetapi fungsi pengawasan ini tidak ada. Tapi budgetingnya begitu menonjol. Nah, ini ada apa? Iya kan? Makanya penting edukasi kepada masyarakat bahwa jangan memilih karena calon itu karena uang diberikan dan sebagainya. Tapi benar-benar memilih orang yang bekerja untuk masyarakat. Seperti itu. Pak Ketua, mungkin apa maksudnya kedepannya wawasan kebangsaan yang akan terus digaungkan oleh Ormas Manguni ini sendiri, karena kan negara Republik kita ini kedepannya pasti akan terus dirongrong oleh banyak paham-paham yang tidak sesuai undang-undang ya, baik komunisme, apalagi separatisme, terorisme. Bagaimana kedepannya ini dari Ormas Manguni ini sendiri? Ya, kalau dari kami Indonesia, kebetulan kita berdua ini juga adalah bagian dari Panca Mandala yang ada di Sulawesi Utara.
Jaringan BPIP. Jaringan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pancasila. Jadi sudah barang tentu kami akan membangun kerjasama dengan pihak Pancamandala dalam hal ini BPIP untuk terus memberikan pendidikan kebangsaan atau wawasan kebangsaan menyangkut nilai-nilai Pancasila itu sendiri kepada semua lapisan masyarakat, karena memang sudah dihilangkan kan ini pendidikan moral Pancasila di semua tingkatan pendidikan, dan itu memang sudah sejak 20-an tahun mungkin. Jadi tuh orang yang sudah dewasa sekarang soalnya istilahnya kuat lagi wawasan kebangsaannya begitu. Sementara itu pendidikan kebangsaan itu dihilangkan, ini paham lain masuk ke dalam. Nah, syukur-syukur aparat pemerintah dewasa ini begitu sigap dan was-was sehingga ya pergerakan-pergerakan yang sudah semakin memuncak itu semakin mengancam keutuhan NKRI dapat dapat dihilangkan dengan dibubarkannya misalnya FPI juga HTI. Itu menandakan bahwa komitmen pemerintah yang sedang menjalankan kekuasaan saat ini luar biasa terhadap keutuhan NKRI yang harus berwawasan Pancasila. Dan menyangkut kira-kira situasi dan kondisi di Indonesia saat ini, menurut pandangan kami memang saatnya pihak organisasi sosial kemasyarakatan dan media ini mengambil peran lebih menyangkut pengawasan terhadap kinerja pemerintah, karena memang betul fungsi pengawasan dari lembaga yang kita percayakan itu DPR itu tidak jalan. Karena apa? Bukan turun anti pemerintah, tapi ini fakta yang terjadi saat ini. Memang ada baiknya bangsa ini tidak terbelah, semua dirangkul dari pusat sampai di daerah-daerah, satu pergerakan. Jadi oposisi memang sama sekali sudah tidak ada. Namun dampaknya ke masyarakat itu sendiri, masyarakat kecil yang terkena kebijakan-kebijakan yang tidak ada yang menyuarakan lagi seperti nanti. Siapa yang membackup selain media dan organisasi sosial kemasyarakatan. Memang lalu waktu di Ring Road kami gagal menghadirkan Wali Kota Manado untuk di hearing. Namun karena secara moral dihambat, tanda kutip dihambat oleh DPRD Manado waktu itu. Begitu. Karena apa? Itu fenomena itu yang terjadi. Semua ibarat dong bilang bahasa Manado bilang ya sama dengkar bau cuci di hidung semua ini. Menurut semua. Iyo, tidak hela ke kiri, ke kanan. Jadi orang yang di gudung saya dicuci di hidung ya gitu. Nah, jadi kalau yang di Ring Road memang gagal, tapi kalau di IR Soekarno kami berupaya salah satu yang mendampingi masyarakat yang hak-haknya belum terpenuhi, sementara sudah ada putusan pengadilan, sudah dieksekusi, tapi tanahnya itu belum dibayar dari pihak pelaksana proyek jalan pembebasan lahan, proyek jalan apa itu Insinyur Soekarno itu. Ya. Kami turun ke dalam, kami tutup bersama dengan ormas yang lain.
Dan kebetulan waktu itu Pak Gubernur lewat. Di saat kami tutup akses jalan itu pas dia mau lewat. Itu yang Pak Gubernur suruh Iya, buka lalu. suruh buka lalu. Tapi itulah luar biasa. Janji Pak Gubernur waktu itu memang betul-betul terbukti. Dia bilang kalau Pemkab minutnya nak bayar nanti kita yang bayar. Nah, itu luar biasa. Besoknya langsung dibayar. Langsung direspon. Jadi itu tadi yang mungkin Ormas Mangun ini harus menjawab juga bahwa tidak menghilangkan kekritisan terhadap fenomena yang yang dibutuhkan masyarakat seperti itu, karena kan namanya berbangsa bernegara ini jika tidak ada lagi yang bersuara maka rawan terjadi kong kali kong di itu sendiri. Nah, mungkin saya mau tambahkan mengenai wawasan kebangsaan tadi bagaimana. Memang saya dengan Ketua Sulut ini tergabung tadi dalam jejaring Panca Mandala Mapalus. Itu adalah jaringan BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, memang dibentuk dari pusat. Ya. Sulut itu pertama kalau tidak salah atau kedua? Kedua ya. Pertama di Sulawesi. Iya, pertama di Sulawesi. Iya. Nah, tapi kedua di Indonesia. Kemudian kami membentuk, menggandeng juga Kesbang dan sebagainya, membentuk di 15 kabupaten kota. Jadi jaringan Panca Mandala yang khusus adalah membumikan Pancasila. Nah itu. Nah, jadi itu sudah ada, jadi digandeng dengan Ormas juga mengenai kegiatan-kegiatan membumikan Pancasila ini. Kemarin juga di Bitung, di Minut, dan nanti di Bitung lagi ya, atau di daerah lain. Nah, seperti itu, begitu. Nah, kemudian mengenai tadi bahwa Ormas harus kritis. Kalau kita tidak kritis, ngapain kita bikin apa tuh orang berada di organisasi kemasyarakatan? Kita ini kan memang mitra pemerintah, tapi mitra pemerintah dalam arti luas. Arti luas maksudnya bukan pemahaman sempit. Terus karena misalkan begini, dalam arti Ormas kan juga harus terdaftar di Kesbang, harus apa itu tidak ada misalkan bersuara kritis tiba-tiba ada tekanan-tekanan dari pihak Kesbangpol atau dari pihak pemerintah, itu pernah terjadi atau bagaimana? Kalau mendaftar di Kesbang itu adalah kewajiban dari Ormas yang adalah instruksi dari undang-undang kan yang ada. Karena terlebih dulu kan itu ada akte pendirian kan di pusat Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalaupun ormas yang kritis terhadap mengenai program yang untuk ke masyarakat kemudian dihambat, bisa jadi lain itu. Tapi selama ini di Sulawesi Utara tidak demikian. Ketika secara syarat administrasi itu terpenuhi maka kita ya lancar-lancar saja seperti itu. Baru eksis. Kalau kemitraan dengan Kesbangpol misalnya terjadi pergeseran kan, kalau dulu sifatnya wajib karena setiap ormas yang terdaftar di Kesbang itu wajib ada apa istilahnya SKT, surat keterangan terdaftar. Tapi sekarang SKM, surat keterangan melapor. Yang penting kita sudah lapor. Ya. Ada bukti laporannya sudah. Itu aja. Dan memang yang penting kita tidak keluar dari apa yang digariskan oleh aturan undang-undang. Dasar apa dari pihak eksekutif misalnya untuk mengeliminirkan. Kami jelas-jelas mitra pemerintah juga mitra masyarakat. Iya, betul. Yang tidak boleh ditolak. Malah dari musuh ini saya sampaikan kepada ketua ya, mungkin nanti program ke depan apakah ini diterima atau tidak, tapi masih akan dibahas bahwa untuk sebagai wakil rakyat di DPR ini kalau perlu kita turun ke DPR untuk supaya mereka ini tidak jadi bisu tuli dan sebagainya, mesti benar-benar bisa merespon hal-hal yang di masyarakat, aspirasi keluhan-keluhan yang disampaikan. Iya, fungsi pengawasan mereka sangat tidak ada kalau saya lihat seperti itu. Makanya saya bilang kepada sudah tidak ada. Iya,
ketua ini kita kumpul, kalau perlu kita turun ke DPR untuk demo ke mereka itu supaya kembali Matanya terbuka. telinganya mendengar, Mata kembali matanya terbuka, ya. Kalau saya lihat karena mereka ini sudah buta tuli, begitu. Ya mungkin yang terakhir dari Pak Ketua, mungkin ada imbauan-imbauan dan pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Utara, bahkan masyarakat Indonesia yang mendengar podcast kali ini terkait apa saja, terkait urusan kebangsaan atau terkait daya kritis terhadap mengkritisi pemerintah, ya seperti itu mungkin. Ya. Ya, terakhir harapan kami sudah barang tentu semoga kita seluruh masyarakat terutama yang ada di Sulawesi Utara ini tetap menjaga persaudaraan, persatuan demi tegaknya NKRI dan khususnya di kalangan muda. Kalau torang baperang mesti cari menang tuh. Tapi sekarang bagaimana cara torang gapai ini kemenangan tanpa ada lawan merasa kalah. Gitu. Itu saja dari Mungkin. Kalau dari Pak pengacara dari Pak Febri sendiri. Terima kasih Tribun. Jadi ini mungkin closing statement ya. Iya. Seperti ini. Jadi karena judulnya mengenai eksistensi ya, eksistensi dari Ormas Menguni Indonesia, bahwa Ormas Menguni Indonesia ini ada di Sulawesi Utara dan di Indonesia, karena juga di daerah-daerah lain juga ada. Kami ini sebagai wadah organisasi masyarakat yang selalu mengutamakan kerja-kerja untuk kemanusiaan, membela terhadap masyarakat yang tertindas secara kekuasaan dan hukum. Maka dengan itu bahwa juga Menguni Indonesia ini tidak melupakan mengenai perekat bagi bangsa ini, yaitu bagaimana Pancasila ikut kita bumikan juga, rasa persaudaraan, toleransi, yaitu yang utama. Jangan ada hal-hal yang gesekan kecil saja kemudian sudah bawa ke ranah SARA, begitu. Jadi Ormas Menguni Indonesia akan menjawab terutama program-program nantinya ke depan, ya Ketua, untuk ya kembali tadi bahwa kita akan menyentuh pemegang kebijakan di Sulawesi Utara, terutama eksekutif dan legislatif tadi. Demikian. Demikian Tribuners bincang-bincang kita dalam podcast hari ini bersama Ketua Ormas Menguni Indonesia Sulut, Pak John Hesmual Sarjana Hukum, dan Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Pak Febri Trihardi Sarjana Hukum. Nanti mungkin kita bisa bertemu lagi dalam bincang-bincang podcast berikutnya dalam waktu dan lain kesempatan, dan mungkin dengan tema yang berbeda, dengan mungkin juga dengan Ormas Menguni atau juga nanti dengan LBH Menguni. Demikian Tribuners, selamat siang dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.